Dan untuk pengajar praktik saya yaitu Ibu Emma Asri Mulyasari. Sebelum ke materi mengenai budaya positif, di sini saya akan menerangkan mengenai tujuan pendidikan. Yang pertama ini di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatannya kodrat anak itu sendiri. Ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk materinya itu mengenai budaya positif. Di sini kita tahu apakah budaya, apa yang disebut dengan budaya. Kalau budaya itu mungkin ada yang bisa memaparkan atau menjelaskan apa itu yang disebut dengan budaya. Kebiasaan yang mungkin ya budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan atau budaya positif. Di sini arti dari budaya positif di sekolah itu ialah nilai-nilai keyakinan, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, budaya positif di sini itu, budaya positif di sekolah itu tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus ada kerjasama, baik itu kepala sekolah, masyarakat, guru-guru atau orang tua tersendiri. Budaya positif ini kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari, baik itu staf di sekolah atau guru di sekolah atau guru di sekolah, itu termasuk juga lingkungan semua itu termasuk tidak hanya murid saja mengenai budaya positif di sini tersendiri. Adapun dari sini, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru terasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Mungkin tidak hanya sekarang, sebelumnya mungkin guru-guru di sini setiap hari mungkin mengontrol siswa-siswanya masing-masing. Tidak hanya perilaku-perilakunya juga, kebiasaan-kebiasaan anak dalam berbicara, bersikap, itu juga termasuk ya untuk mewujudkan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya positif. Dalam konsep utama budaya positif di sini terdiri dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi, posisi kontrol dulu atau keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti untuk membentuk budaya positif. Jadi konsep inti budaya positif itu terdiri dari beberapa poin ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Apa yang disebut dengan perubahan paradigma belajar? Di sini ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah itu dapat menyediakan lingkungan yang positif. Maksudnya yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dalam membangun budaya positif itu, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman buat anak-anak itu akan mempengaruhi budaya positif yang ada di lingkungan sekolah tersebut.
itu bisa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin di sini sangat berkaitan erat dengan kontrol dulu terhadap siswanya. Jadi si siswa itu tidak hanya sendiri atau berkembang sendiri, tapi harus ada pantauan dari guru-guru semua di sini untuk melihat mengenai budaya-budaya positif di lingkungan sekolah itu berkaitan dengan kontrol dulu terhadap siswanya di sini, mengenai perubahan paradigma belajar di sini. Nah, di sini ada permainan sebentar ya, Bapak Ibu. Coba sekarang saya meminta 2 orang, boleh ke depan. Siapa? Boleh Bu Rina sama Bu Belinda, silakan ke depan di sini. Di sini coba baca dulu terlebih dahulu, baru ke depan dulu. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, contohnya Bu Melinda, saya wakilkan adalah A ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba kepalkan tangannya, Bu Melinda, siap. Boleh di depan? Diperagakan sama Bu Rina. Coba Anda bayangkan bahwa Anda, Bu Melinda, menyimpan sesuatu di dalamnya yang sangat berharga, yang tidak bisa apapun itu. Bayangkan ini berharga banget atau apapun, bayangkan di dalam kepalan tangan Anda. Anda itu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga ya, sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda ini ya. Tugas B, rekan Anda, saya wakilkan dengan Bu Rina ya. Rekan Anda ini mencoba dengan cara apapun untuk membuka kepala Anda. Baik itu boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh memarahi, sekuat mungkin Ibu Rina ke Bu Melinda, terbawa uang Anda ya, bahkan menawari Anda uang atau apa, pokoknya yang penting itu terbuka. Boleh coba. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya
memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sama juga dengan tadi waktu yang dipraktekkan oleh Bu Melinda sama Bu Lina. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi kita bisa mengontrol meskipun orang lain membujuk, mengapa hanya diri kita yang bisa membuka kepala itu ya, mau diberikan atau tidak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri mereka yang negatif kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Kita nggak tahu kan anak itu berbuat negatif atau tidak, hanya diri mereka sendiri kan yang mengetahuinya seperti itu. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Di sini maksudnya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Kena abdi guru, kalau muridnya kumaha-kumaha, tapi tidak melihat apa itu manusia, kita manusia ya, seperti meskipun itu anak didik kita guru seperti itu ya. Apapun yang dilakukannya dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan terhadap permusuhan terhadap anak murid kita ke kita ya, seperti itu. Terima kasih. Yang ini mengenai miskonsepsi tentang makna kontrol. Salahnya nyebat. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak itu? Coba. Mungkin di sini menghubungkan kata disiplin dengan biasanya kata tertib, aturan, apalagi kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda ya. Berbeda sekali. Memberi hukuman justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali untuk hukuman seperti itu ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu biasanya ketidaknyamanan, tidak disiplin, merasa tidak enak ya. Padahal di sini kata disiplin itu artinya, coba selanjutnya. Disiplin, di sini lihat. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah oleh orang lain. Nah, disiplin di sini ya. Maksud nilai-nilai yang kita hargai ini adalah nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Itu sifat-sifat positif pada manusia ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Di sini mengenai disiplin. Nah, yang pertama ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Lihat, apa itu yang dimaksud dengan teori motivasi perilaku manusia? Ada di sini ada poin 1, 2 dan 3. Poin 1 yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah motivasi dari luar ya, motivasi eksternal. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini ada imbalan ya. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Kalau yang ketiga yaitu untuk menghargai diri kita sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau untuk menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi apa? Motivasi internal. Itu
tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Kalau ada maksudnya penghargaan, oh nggak kemah dikasih hadiah, kasih naon, paling terus itu ya penghargaan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alficon tahun 1993. Apa itu pengaruh-pengaruh dari dihukum oleh penghargaan? Di sini ada pengaruh jangka pendek, ada pengaruh jangka panjang. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek di sini. Selain itu penghargaan juga bisa menghukum, penghargaan juga bisa meraih ketepatan, penghargaan juga bisa tidak efektif, penghargaan juga merusak hubungan, bisa saja seperti itu. Di sini yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang di sini. Yang kedua penghargaan dan menghukum, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatannya. Di sini ada untuk mengenali apa jangka panjang dan jangka pendek ya. Hukuman di sini dihukum oleh penghargaan tersendiri ya. Jadi penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu tidak baik ya untuk pengaruh jangka panjang ataupun jangka pendek. Di sini mau bertanya ada apa tindakan-tindakan guru mengenai apa itu yang membedakan hukuman dengan konsekuensi. Di sini ada apa tindakan, contoh tindakan-tindakan. Coba nomor 1 ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama coba mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi atau hukuman? Boleh dijawab masing-masing apa di hati masing-masing ya. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, boleh. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena konsekuensi belajar. Ya, konsekuensi boleh. Yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Untuk tidak mengenakan maksudnya itu. Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang selanjutnya itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya mungkin jawaban-jawaban dari Bapak Ibu kita lihat ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Coba. Ternyata konsekuensi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Jadi yang tadi menjawab yang terakhir itu hukuman, ternyata ini konsekuensi ya Bapak Ibu, karena berhubungan dengan pelajaran PJOK. Ya. Begitu Pak Deko, betul nggak? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi. Terima kasih Pak Deko. Di sini ada perbedaan. Apa itu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bapak Ibu lihat. Coba perhatikan antara kiri dan kanan ya. Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Biasanya kamu harus membersihkan
Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Dari kalau konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Ya, tadi karena saya menumpahkan air, jadi saya harus membersihkannya. Kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan ya. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi ya, bisa menyesuaikan diri. Yang selanjutnya kondisi diri yang buruk, konsep diri yang baik. Yang hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Maka ibu sieun abi mah kudu yanti bisi diseuselan mau bade abohong atau nanti kumaha menyembunyikan kesalahan karena takut terhukum oleh gurunya ya. Kalau konsekuensi itu anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, kalau hukuman itu marah, rasa bersalah, ataupun dipermalukan di depan teman-temannya, merasa tak dihargai. Kalau biasanya hukuman itu biasanya langsung ya, kita karena terbawa emosi oleh kelakuan anak-anak, mungkin kita secara tiba-tiba padahal itu perbuatan yang tidak baik ya mengenai hukuman. Terus kalau konsekuensi di sini mungkin ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Di sini ada perbedaan dengan hukuman dan konsekuensi. Di sini ada yang tahu mengenai restitusi. Selain tadi hukuman, konsekuensi, di sini ada kata restitusi. Coba di sini restitusi. Coba Bu Sofi dibacakan apa? Kelihatan Bu Sofi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tadi perbedaannya tadi kalau ada hukuman, terus konsekuensi, yang sekarang itu yang disebut dengan restitusi. Nah, untuk ketiga ini ada hukuman, konsekuensi, yang ini adalah restitusi. Dari ketiga ini yang paling bagus itu yang dinamakan dengan restitusi. Kita pelajari nanti selanjutnya di segitiga restitusi ya. Ini cukup aja dulu ya mengenai arti dari restitusi tersendiri ini ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang selanjutnya yaitu mengenai keyakinan kelas. Harusnya itu udah sebelum mengenai keyakinan kelas ini udah dulu ya membuat keyakinan kelas. Apa itu istilah keyakinan kelas? Di sini mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan ya? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu aturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu juga termasuk aturan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intristik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kembali ke nilai-nilai atau keyakinannya masing-masing. Selanjutnya, jadi di sini ada lingkaran, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan positif, peraturan kelas. Jadi budaya positif ini dipengaruhi oleh beberapa yaitu mengenai pertamanya itu peraturan kelas. Pasti di sekolah atau setiap instansi ada peraturan-peraturan, baik itu di sekolah, selain di sekolah juga di kelas juga. Pertamanya kita kan mempunyai aturan ya, aturan di kelas, aturan di sekolah. Aturan di kelas ini akan membentuk nanti menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan membangun lingkungan positif. Dari lingkungan positif ini akan menjadi
tanggung jawab bagi saya, tanggung jawab. Dari beberapa peraturan ini dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lihat ya mengenai keyakinan kelasnya itu apa. Biasanya kata-kata keyakinan kelas itu harus kata-katanya itu harus positif, jangan ada kata dilarang, tidak boleh. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak boleh, kalau tidak boleh kan kata-kata negatif ya biasanya. Jadi apa-apa yang kita ucapkan itu, apa-apa yang kita keluarkan itu biasanya harusnya itu positif. Kalau positif kata-kata itu pasti yang kita melakukannya itu juga dilakukannya itu ada kata seperti ini ya. Apa yang kita ucapkan itu adalah doa ya. Di sini kalau kita dilarang mengganggu orang lain kan dilarang mengganggu orang lain. Negatif. Iya, kata negatif ya bahasanya. Iya, coba di sini dilihat lagi ya. Nah, di sini ada peraturan, ada keyakinan kelas ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelasnya berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, hadir di sekolah, menghormati orang lain atau berkomitmen juga. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Atau bersabar, gunakan masker, kesehatan, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi untuk peraturan atau keyakinan kelas ini diharapkan setiap kelas itu membuat tentang mengenai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu salah satu peraturan. Jadi peraturan itu diubah menjadi keyakinan kelas. Jadi si siswa itu yakin bahwa sikap-sikap mereka yang kita yakini itu kita harus bertanggung jawab. Contohnya yang pertama bahwa tanggung jawab itu contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Oh, sikap kita itu harus membiasakan tanggung jawab. Jadi kata-kata positif untuk membuat keyakinan kelas ini dibuat ke dalam kata-kata keyakinan kelas, tidak peraturan lagi ya. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, kalau dengan keyakinan kelas kata-katanya itu yang positif seperti apa? Tanggung jawab. Saya meyakini bahwa tanggung jawab itu perbuatan yang baik atau benar. Ibu bapak mungkin di kelasnya masing-masing bisa mencoba membuat keyakinan kelas. Saya mengharapkan teman-teman di setiap kelasnya itu membuat keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu diharapkan tidak guru membuatnya langsung begitu, tapi ada komunikasi antara anak-anak dan guru. Apa yang mereka inginkan mengenai kelasnya masing-masing boleh dimusyawarahkan sebelum karena ini sudah beberapa minggu ya. Boleh kalau yang sudah terima kasih karena sebelumnya ada teman kita sudah menerangkan mengenai budaya positif. Kemarin juga saya sudah berkeliling ke kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Ada beberapa yang sudah mengerjakan mengenai keyakinan kelas ini ya. Sudah tahu mengenai keyakinan kelas di sini. Ada biasanya keyakinan kelas ini dibuat setiap tahun ya, tidak kan berbeda anak, berbeda keinginan ya. Jadi tiap tahun diharapkan untuk membuat keyakinan kelas itu diubah setiap tahun, 1 tahun sekali karena anak didik kita naik ke kelas berikutnya seperti itu. Yang selanjutnya itu mengenai tadi kan inti dari budaya positif itu salah satunya adalah mengenai kebutuhan dasar manusia di sini ya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia terdiri
Tidak benar, kadang-kadang atau sangat benar boleh kirim hari. Salah satunya di sini nanti dijumlahkan per poinnya ya. Coba diisi dulu, maaf tulis. Butuh kasih sayang. Saya senang bermain. Dulu kan? Bulan aja kan bulan? Boleh dia berlari, coba step kirim hari. Bisa ya. Boleh dilihat. Tadi itu mau ngisi apa? Bagus ya. Sebut kamu kerja dengan orang lain, saya harus orang capek tidak ya. Tadi itu boleh mau ngisi kuesioner apa-apa. Di sana ada poin 1 sampai 40 ya. Coba poin yang 1
poin berapa? Yang satu, yang namanya poin 1 sampai 10. Kasih sayang, ya, kesenangan, kasih sayang, kemudian 21 sampai 30. kebebasan, Yang terakhir 20. ya itu kepuasan. Boleh diwakilkan teman-teman. Di sini Bu Risma itu kebetulan di sini barusan setelah mengisi kuesioner, kebutuhan dasar Bu Risma itu yang pertama itu satu kesenangan, yang kedua itu kasih sayang, yang ketiga kebebasan, yang keempat kepuasan. Mungkin di sini poin-poinnya ada yang terbesar kasih sayang, ada yang terbesar penguasaan, mungkin berbeda-beda setiap orang ya. Begitu juga dengan murid kita. Boleh ini kuesioner ini bisa dilakukan dengan apa? Murid kita mengisi kuesioner ini malam ini butuhnya apa? Boleh poin-poinnya ini digantikan dengan perilaku mengenai apa? Perilaku yang sesuai dengan Yang murid kira kita. saya kesimpulannya bagaimana? Ya mungkin Anda perlu kesenangan, senangnya senang di mana? Pilih senang. Yang 1 sampai 10 kasih sayang. Kalau butuh kasih sayang. Ya, kalau Bu Melinda apa? Mengenai kasih sayang. Makna kasih sayang. Sudah. Oh, jumlahnya 1 sampai 10 bukan? Itu. 1 sampai 10. Ini poin ini. Nah, poin ini berapa jumlahnya? Sampai sini jumlahnya berapa? Ya, terwakilkan ya. Jadi tahu seperti apa? Poin berapa? Kebebasan. Kalau kebebasan itu poin nomor 21 sampai 30 jumlahnya ada terpencapaian. Maksudnya ini dari 1 sampai 10 jumlah jumlahnya, dari berapa? 11 sampai 20 berapa jumlahnya? 21 sampai 30 berapa? Kebebasan, kesenangan, sama jadi kasih sayang. Iya, kasih sayang. Terima kasih untuk pengisian kuesionernya. Boleh dilanjutkan nanti ya. Saya akan melanjutkan mengenai materi. Di sini ya selanjutnya ada yang kesenangan. Selanjutnya ya, Bapak Ibu boleh dilanjutkan nanti ini mengenai kuesioner ini. Yang selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol di sini. Lihat di sini ada 5 posisi kontrol. Ada yang sebagai penghukum, sebagai membuat orang bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Ini ada motivasi guru berbuat. Kalau penghukum itu biasanya di sini Bapak Ibu coba lihat. Ada perbedaan posisi kontrol kita itu di mana biasanya? Sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Bapak Ibu saya ingin bertanya dulu sebentar. Bapak Ibu dari posisi 5 posisi kontrol ini mana yang biasa Bapak Ibu lakukan? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat
kecewa dengan apa? Ibu kecewa dengan segala perkataan. Jadi mereka merasa bersalah. Oh, kasihan Bunda gimana seperti itu ya. Biasa. Jadi kalau masih pernah Bapak Ibu lakukan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Ya. Masa kamu tidak mau aja sebagai teman seperti itu ya? Kalau pemantau itu apa peraturannya, menanyakan mengenai peraturannya ya Bapak Ibu. Kalau manajer di sini apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling baik itu ada posisi yang mana Bapak Ibu? Dari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi yang paling bagus itu yang posisi manajer ya. Tapi ini ditempatkan masing-masing, boleh juga kalau tidak bisa. Tapi yang harus kita lakukan sebisa mungkin itu kita harus ada di posisi apa? Manajer. Bisa ini apa yang kita yakini tentang perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Yang ini selanjutnya itu mengenai segitiga restitusi. Tadi berhubungan dengan tadi ya. Apa yang tadi hukuman? Konsekuensi restitusi. Ada yang disebut lagi dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Di sini ada segitiga restitusi. Tahapan-tahapan di sini untuk melakukan apabila anak-anak kita berbuat kesalahan. Ada tahapan-tahapannya mengenai segitiga restitusi. Jadi kalau ada anak yang berbuat salah itu jangan langsung dihukum, jangan langsung apa tadi? Contohnya? Boleh dengan apa hukuman, tapi di sini ada alternatif, ada apa ya ilmu mengenai kalau mengatasi anak yang berbuat kesalahan itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Di sini ada tahapan segitiga restitusi. Ada validasi, menanyakan validasi kebutuhan, yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua apa? Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kayak gini. Ibu juga pernah salah. Jadi kalau mendekati anak itu kan, jadi tidak langsung menghukum, mendekati mereka dengan apa usapan, posisi duduk juga tidak boleh berhadapan. Jadi kalau kita anak berbuat salah dipanggil ke kantor, posisi duduk juga itu membutuhkan apa aturannya. Kalau bisa itu berdampingan dengan belajar, boleh. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, boleh dengan ibu juga pernah seperti itu. Tapi ibu tahu bahwa perbuatan itu salah seperti itu. Bisa terus menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan di sini tahu nggak bahwa kalau meminjam pensil itu harus minta izin dulu. Itu sesuai tidak dengan keyakinan kita atau perbuatan kita dengan nilai-nilai kebajikan seperti apa? Jujur. Kan kita harus meminta izin dulu kalau meminjam sesuatu. Jadi tidak harus dengan hukuman ya kalau mengatasi masalah-masalah anak, baik itu di lingkungan, kalau bisa di rumah juga seperti itu ya, mau di rumah atau di sekolah. Jadi anak-anak itu boleh dipanggil juga posisi duduknya tidak berhadapan, boleh berdampingan dengan usapan ke anak. Ada tahapannya mengenai segitiga restitusi. Jadi diajak ngobrol. Pertamanya itu menstabilkan identitas. Itu juga pernah melakukan seperti itu. Terus validasi kebutuhan. Dia tahu, contohnya ada anak yang makan di kelas.
masalah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Boleh diceritakan tentang diri guru tersebut. Bapak Ibu tidak tertarik menceritakan siapa yang benar, siapa yang salah. Boleh ini kata-kata ini boleh dilakukan Bapak Ibu kalau ada anak-anak melakukan kesalahan seperti itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Boleh dengan kata-kata yang, tapi kata-katanya kita dengan nada yang lebih rendah. Mungkin anak seperti itu merasa terlindungi ya. Yang selanjutnya validasi kebutuhan. Jadi tadi sudah diterangkan ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Hari tadi kan saya lapar Bu, saya butuh makan. Seperti itu. Menanyakan keyakinan. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas? Saya tadi jujur Bu, kalau kita mau meminjam peralatan sekolah peralatan peminjam pensil ke teman itu harus minta izin dulu Bu. Ya itu sesuai dengan keyakinannya itu tadi tanggung jawab ya. Tanggung jawab bisa jujur yang intinya. Baik, dari tadi yang kita mengenai inti budaya positif ini, di sana ada 4 konsep mengenai disiplin positif. Tadi sudah semuanya ya. Ada 5 posisi kontrol, ada apa lagi tadi? Teori motivasi, 5 kebutuhan dasar, makna disiplin. Di sini ini dari cakupan peta konsep ini, semuanya ini itu akan membangun budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Dari inti-inti yang saya sebutkan tadi, yang saya paparkan itu mengenai apa saja tadi? 5 posisi kontrol, apalagi kebutuhan dasar manusia, apalagi ya teori motivasi, segitiga restitusi, itu adalah salah satu disiplin positif yang akan membangun budaya positif di mana di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Baik, mungkin positive thinking. Terima kasih Bu Iis, harus positive thinking. Disiplin positif yaitu membangun budaya positif semuanya ya. Teori-teori yang ini yang tadi yang sudah diterangkan saya itu akan membangun budaya positif dari disiplin positif ini ya. Dari kegiatan ini ada produk atau proyek-proyek yang harus Bapak lakukan, yaitu mengenai kesepakatan kelas. Diharapkan Bapak Ibu di kelas membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kelasnya bisa dimusyawarahkan dengan anak-anak ya, tidak langsung jadi dibuatkan oleh guru apa yang mereka inginkan, keyakinan kelas yang kesepakatan kelas yang mereka inginkan. Mungkin produk atau proyek yang harus Bapak lakukan itu mengenai keyakinan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bisa dibuat dengan membuat spanduk, boleh dibuat spanduk, atau buat digambar boleh, dibuat di Canva juga boleh, punya Linda seperti itu, boleh membuat keyakinan kelas. Dan harus biasanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu harus disahkan atau ditandatangani oleh setiap anaknya, Kalau anak kelas 1 tidak bisa tanda tangan, boleh pakai cap jempol, boleh pakai stempelan ya, tinta biru, boleh pakai cap jempol. Itu kalau kelas 1 ya. Kalau kelas 2 sampai kelas 6 kita sudah bisa menulis, bisa tanda tangan seperti itu. Dibuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nanti ditempel di dinding kelasnya Bapak Ibu masing-masing seperti itu. Mungkin produk yang dari kegiatan diseminasi ini, mungkin produk yang dihasilkan itu salah satunya mengenai kesepakatan kelas. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai pemaparan saya, boleh? Contoh kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas tadi ya Bu. Dalam kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tidak boleh ada kata-kata negatif seperti dilarang membuang sampah sembarangan, atau bisa diganti dengan kata jaga kebersihan. Kalau anak kelas 1 iya jaga kebersihan, terus harus bertanggung jawab, jujur seperti itu ya, seperti melaksanakan anak-anaknya. Mungkin nanti bisa berdiskusi lagi di luar diskusi ini, bisa ditanyakan lagi mengenai kesepakatan kelas. Mungkin Bapak Ibu kalau tidak ada bertanya
kita bisa berdiskusi lain di lain waktu, tidak hanya di diskusi ini. Mungkin pemaparan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat. Mungkin ya, terima kasih, hanya itu mungkin yang saya bisa paparkan. Terima kasih atas waktunya, mengganggu Bapak Ibu istirahat, saya tadi juga mengajar istirahat terlebih dahulu ya, ini harus diteruskan dengan diskusi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih, mohon maaf karena telah